Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita secara online atau daring. Harapan saya kita semua ada dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan, dan seluruh keluarga boleh ada dalam keselamatan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang aspek-aspek pertumbuhan untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Setiap kita manusia pasti akan mengalami apa yang disebut dengan pertumbuhan untuk menjadi dewasa. Baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Kita sendiri bertumbuh secara jasmani terlihat dari pertumbuhan tubuh kita, perkembangan tubuh kita. Dari bayi, badannya masih paling sekitar 2,5 kilo sampai 4 kilo mungkin. Tetapi sekarang sudah bertumbuh menjadi besar, ya. Nah, kita akan belajar aspek-aspek apa saja yang mengalami pertumbuhan seharusnya dalam kehidupan manusia pada saat dia menjadi seseorang yang dewasa. Yang pertama, aspek intelektual atau cara berpikir. Dalam proses pertumbuhan atau perubahan seseorang menjadi dewasa atau lebih maju, salah satu bagian yang penting adalah adanya perkembangan secara pola pikir. Dalam kehidupan seseorang, hal ini harus dipahami secara baik begitu. Sesuai dengan pertambahan usia, seharusnya terjadi juga apa yang disebut dengan perkembangan cara berpikir atau pola berpikir orang tersebut. Jadi kalau dia tambah usia, kan ada pengalaman tuh dalam 1 tahun, pengalaman hidupnya. Maka dia akan bertambah juga pengalaman cara berpikirnya gitu. Nah, ada 3 hal yang mempengaruhi perkembangan intelektual seseorang. Yang pertama, bertambahnya informasi, pengalaman, sehingga orang tersebut bisa berpikir secara refleksi. Artinya begini, adanya informasi dan pengalaman yang dia peroleh dari kehidupannya, maka semakin banyak juga apa yang disebut dengan masukan-masukan, ide-ide, sehingga itulah yang memperkaya seseorang dalam berpikir. Dan dalam dia memperkaya pemikirannya, dia perlu apa yang disebut dengan refleksi, perenungan. Nah, perenungan inilah, pertimbangan inilah yang akan mempengaruhi seseorang untuk menjadi lebih dewasa. Kemudian dia akan juga menjadi seorang yang berpikir proaktif. Kenapa? Karena adanya pengalaman-pengalaman di masa lalu, sehingga dia berpikir untuk mencari solusi terlebih dahulu atau membuat
suatu benteng atau pertahanan terlebih dahulu untuk tidak terjadi. Misalkan dia mencari ide-ide baru, mencari sesuatu yang baru, sehingga pengalaman-pengalaman di masa lalu itu tidak terjadi padanya, tidak dia alami. Kemudian bagian yang kedua yang mempengaruhi perkembangan intelektual manusia adalah banyaknya pengalaman dan latihan untuk memecahkan masalah. Nah ini. Jadi semakin banyak kita latihan memecahkan masalah, kita akan semakin menjadi lebih dewasa. Contoh misalnya kalau kalian diajak untuk berpikir secara analytical atau secara kritis, ya, jangan ngeluh dulu, gitu. Jangan ngeluh. Coba aja latihan. Misalnya kalian dapat latihan soal dari berbagai macam ilmu, ya. Nyatanya kalian dituntut untuk berpikir berpikir lebih dalam, secara kritis, analisis, ya. Bagaimana cara memecahkan masalahnya? Ini sebenarnya baik. Mungkin kalau kalian dalam masa sekarang masih kelas 10 mungkin terasa berat. Tetapi itu kalau kalian latih, manfaatnya enggak sekarang bisa jadi, tapi nanti itu akan membangun kalian lebih cepat waktu kalian sudah masuk pada strata kuliah. Kalian harus menghadapi tugas-tugas yang cukup berat dari dosen kalian, di mana itu memerlukan pengalaman pemecahan masalah, ya. Kalau ada trigger untuk problem solving, ikuti dengan semangat, ikuti dengan sukacita, gitu ya. Kenapa? Orang-orang yang bisa atau biasa juga berpikir seperti ini, dia akan memiliki cara berpikir yang secara proporsional. Artinya begini, proporsional, dia berpikir sesuai dengan tempat, keadaan, situasi yang ada pada saat itu. Jadi dia berpikirnya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Orang-orang yang biasa terlatih memecahkan masalah akan berpikir secara proporsional. Itu. Yang ketiga, apa yang mempengaruhi perkembangan intelektual seseorang adalah adanya kebebasan berpikir. Siapa yang melarang kita untuk berpikir? Nggak ada. Nggak ada. Itu. Setan aja nggak bisa melarang kita untuk berpikir. Tuhan pun mengizinkan untuk berpikir. Bahkan kita diberikan kebebasan untuk berpikir. Kenapa? Karena dasarnya ada free will yang Tuhan berikan bagi kita. Kehendak bebas. Makanya kita bebas untuk berpikir. Tetapi ada kalanya kita perlu berpikir tentang kesimpulan sementara secara radikal. Kadangkala kita perlu menyusun suatu hipotesis yang radikal. Kesimpulan sementara. Kalau saya begini, maka akan begini. Nah, baru mulai kita jajaki masalahnya pelan-pelan. Kita gali masalahnya secara menyeluruh. Kita gali. Maka kita pada akhirnya akan mendapatkan kesimpulan baru. Dari kesimpulan yang awal yang secara radikal kita bikin, setelah kita gali, kita jajaki masalah itu, biasanya akan muncul kesimpulan baru dan benar. Kadang-kala perlu, ya, seseorang perlu melakukan itu. Oleh sebab itu, pada usia-usia kalian, pada usia remaja,
yang cara berpikirnya sudah dewasa akan mampu untuk menilai, mempertimbangkan sesuatu benar dan tidaknya. Itu. Jadi kalau kalian sudah berpikir dewasa, sekalipun usia kalian mungkin masih relatif muda, tetapi kalian akan tahu menimbang, menilai baik atau enggak, gitu ya. Nah, itu sebabnya kita sebagai umat-umat Allah, kita perlu hikmat Tuhan. Itu. Kita perlu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan kita dapatkan dari mana? Dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya penundukan diri kepada Tuhan. Gitu. Jadi ini kita harus sadari benar. Kita butuh hikmat Tuhan untuk menuntun kita. Nah, orang-orang yang dewasa itu seharusnya berpikir bahwa kalau dulu dia, misalnya waktu SD, SMP kalian gitu ya, berpikirnya hanya satu hal. Tapi kalau udah SMA, tentunya berpikirnya berkembang gitu loh, bertambah. Dulu satu hal, sekarang bisa jadi 2-3 hal kalian pikirkan. Bisa jadi lebih. Seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena itulah bukti, itulah tanda bahwa kalian bertambah dewasa. Ya. Nah, orang dewasa harus berpikir secara satu, positif. Nah ini, jadi orang yang dewasa itu berpikirnya harus positif. Jangan negatif-negatif melulu. Gak ada orang gila dibilang kalau itu kan, ih dasar gila lo begini, nggak ada. Ya, dia orang gila, pasti negatif tandanya, bukan positif. Orang-orang positif nggak akan pernah jadi orang gila. Hanya orang-orang negatif thinking yang bisa jadi orang gila. Kenapa? Orang-orang negatif thinking itu biasanya diawali dengan stres, sering stres. Lama-lama terlalu banyak stres, depresi. Setelah depresi ringan, depresi sedang, depresi berat. Gak mampu dia juga memikirkannya, gila. Ya. Jadi orang-orang yang dewasa itu berpikirnya harusnya secara positif. Ya. Jadi melihat sesuatu itu dari yang positif-positifnya aja, yang baik-baiknya aja dah. Itu. Ya. Kadangkala karena berpikir negatif, kita berpikir nggak bisa makan itu, nggak bisa makan ini, nggak bisa nikmati hidup orang yang negatif thinking. Ya, positif aja lah. Ya, lihat nih saya, bapak ini lihat badannya gemuknya minta ampun. Ya, sekarang saya 89 kilo. Ya, tempo hari 94, turun jadi 92. Turun lagi jadi 90. Turun lagi sekarang 89. Bukan karena negatif thinking. Karena positif. Ya kan? Positif. Itu. Enggak, saya enggak stres. Saya orang yang berpikir positif aja dah. Saya percaya sama kalian. Walaupun kalian bisa jadi ngebohongin saya. Ya kan? Namanya juga belajar enggak kelihatan ya. Nah. Jadi saya tetap berpikir positif lah tentang kalian. Kalian juga berpikir positif lah tentang guru-guru kalian. Jangan negatif-negatif dulu. Ya. Wah, guru ini begono, guru ono begini. Aduh, capek. Ya. Pikirkan yang positif-positif lah. Ya. Kalau kalian positif, kalian bisa maju dengan baik. Ya. Nah, biasanya orang-orang yang berpikir positif itu punya karakter begini. Dia seorang yang yakin akan pendapatnya, yakin akan sikapnya. Wow, dia yakin banget, ya. Kemudian orang-orang yang berpikir positif itu mampu bertindak dengan benar. Karena apa? Karena yang positif yang dipikirin itu. Ketiga, dia bukan orang yang minder. Orang negatif thinking banyak kan minder, ya.
Jadi siapa kalian ada yang minder, itu berarti orang yang negatif thinking itu. Ya, nggak usah minder, jangan minder lah. Ya, badan saya gemuk besar, nggak minder saya. Aduh saya gendut, orang bilangin perut saya buncit katanya, udah hamil, nggak saya pikirin. Ya, capek. Ya, jadi percaya diri, jangan minder ya. Menerima diri apa adanya gitu, nggak usah minder ya. Kemudian dia mampu menikmati hidup apa adanya ya. Contoh begini, misalnya ngelihat temennya vacation, holiday ya, Eropa, Amerika, Asia, Hong Kong, Singapura. Lalu kita cemburu, kita iri. Ngomong dah sama papi mami, itu si Anu liburan aja ke sono, ke sini. Lah saya nggak pernah. Simple. Saya mau ajarin nih. Orang yang positive thinking gampang. Ya. Kalian mau keliling Indonesia? Gampang. Bangga kalian keliling Indonesia. Pergi aja ke Taman Mini. Udah keliling Indonesia kalian. Udah lihat sejarah-sejarah itu dari setiap suku-suku bangsa yang ada. Itu. Di sana ada pulau-pulau seluruh Indonesia itu secara mini ditaruh. Udah kelilingin aja. Mau keliling 10 kali juga bisa di situ. Ya. Berpikir positif saja. Apa adanya. Menikmati apa yang ada. Ya. Itu. Makan, kadang-kala anak-anak zaman sekarang kalau nggak makan ini nggak mau makan. Susah. Ya, nikmati apa yang ada. Nikmati apa yang ada. Itu. Memang itu keadaannya. Contoh seperti sekarang lagi pandemi. Ya udah kita nikmati aja gitu, nggak usah stres. Itu, nggak usah stres. Ya, nikmati. Kemudian peka terhadap kebutuhan orang lain. Orang-orang yang positive thinking itu bisa peka dia terhadap kebutuhan orang lain. Makanya anak-anak Kristen membuat program bakti sosial. Walaupun dalam beberapa tahun ini ada terkendala gitu, ada ya mungkin suatu dan lain hal lah, ya itu. Tapi tetap kita laksanakan apa yang kita bisa lakukan, ya. Kita bantu itu. Bantu sembako kah, bantu orang-orang yang kesusahan, misalnya membantu anak-anak usia sekolah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sekolahnya, ya. Itu orang-orang yang positive thinking begitu. Saya sendiri punya 23 anak asuh. Gak pernah kekurangan tuh. Gak pernah. Kalau dihitung-hitung dari gaji saya, gak cukup. 23. Satu anak 125.000 setiap bulan. Gak cukup. Belum lagi anak saya satu kuliah, satu SMP. Puji Tuhan gratis lah karena dapat SMP negeri. Itu. Kebutuhan rumah tangga, kebutuhan gereja dan lain sebagainya. Jadi kita harus peka terhadap kebutuhan orang lain. Ya. Saya percaya orang-orang positive thinking adalah orang-orang yang peka terhadap kebutuhan orang lain. Saya berharap kalian, ya, jangan bilang, Pak saya kan belum punya gaji, jadi saya nggak bisa jadi berkat bagi orang. Siapa bilang? Minimal kau mendoakan mereka, ya kan? Itu orang-orang yang berpikir positif, ya. Nggak langsung nggak ada ini, banyak hal. Kalau orang yang berpikir positif itu akan berkembang pemikirannya luas, ya. Nah, yang kedua, orang dewasa itu harus berpikir secara proaktif seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Orang-orang yang berpikir lebih maju, mencari ide-ide baru, ya. Ini berhubungan dengan pengalaman hidup tadi. Mazmur pasal yang ke-90 ayat
10 sampai 12. Di sana dikatakan tuh, ketika aku melihat langit ciptaanmu, seluruh alam ciptaanmu, ya kan? Seorang Daud melihat bagaimana Allah menjadikan alam semesta. Dia melihat gunung-gunung. Dia melihat itu. Dengan kata lain, dia memahami benar Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Dia membutuhkan hikmat Tuhan untuk menjalani proses kehidupan. Oleh sebab itu, waktu dia menjalani kehidupan, dia butuh hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itulah yang akan menuntun dia ke dalam pemikiran-pemikiran yang maju, pemikiran-pemikiran yang baru. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang dewasa seharusnya berpikir secara kritis. Dia harus berpikir kritis, nggak serampangan. Menghadapi masalah nggak langsung begini, begini, enggak. Dia harus kritis. Kalau begini, kira-kira bagaimana? Kalau begono, kira-kira bagaimana? Ya. Makanya seringkali waktu ulangan, khususnya kakak-kakak kelas kalian yang kelas 11, kelas 12 itu waktu open book, Bapak izinkan open book itu. Tapi soalnya analytical. Awalnya berpikirnya enteng karena apa? Dipengaruhi dengan kalimat open book. Dianggap receh. Dia nggak belajar untuk memahami soalnya karena open book tadi. Tapi orang yang berpikir kritis itu berbeda. Waktu dia dengar open book, maka dia mulai berpikir begini seharusnya. Ini open book kayaknya nggak gampang nih. Kayaknya kita perlu benar-benar menganalisis nih soal-soalnya dan lain sebagainya. Itu. Ini maksudnya Pak Oto ini soalnya ke arah mana, jawabannya kemana. Itu. Jadi nggak terpengaruh dengan kata open book. Ya. Makanya harus berpikir secara analytical, evaluasi terhadap informasi yang diperoleh. Dari apa? Dari hasil pengamatan tadi. Dari hasil pengalaman. Itulah yang akan membawa kita kepada critical thinking. Ya. Jadi kita berpikir kritis di sana. Bukan berarti kita sok pinter, sok tahu, enggak. Berpikir kritis itu wajar dan harus dilakukan oleh seorang manusia. Ya. Jadi waktu kalian juga saya ajarkan, kalian melihat tayangan ini, kalian gak langsung harus serta-merta terima-terima aja. Pak Oto kan pendeta, dia gembala, dia sarjana, udah pasti bener lah, dia gak mungkin ngajarin yang gak bener. Kritisi dulu, analisis dulu, bener enggak? Siapa tahu kalian saya bawa ke neraka. Kan begitu. Jadi jangan segala sesuatu lalu karena melihat sosoknya, wah udah pasti bener, udah pasti. Enggak, kecuali Tuhan Yesus yang ngajarkan langsung sama kalian. Kalau itu udah pasti benar, udah nggak mungkin salah. Ya, mau siapapun orangnya, analisis dulu. Jadi nggak langsung begini, langsung terima bulat-bulat. Kecebur iya, nanti tenggelam, selesai. Ya kan? Nah, yang keempat, seorang dewasa itu juga harus berpikir komprehensif. Artinya begini, dia berpikir tentang sesuatu dengan menyeluruh dari semua sudut pandang. Contoh, ini Alkitab. Ya. Ini dilihat dari sudut pandang ini. Sisi sini dilihat.
Kita analisis, kita lihat. Kita lihat sisi sini. Kita lihat sisi sini. Kita lihat sisi sini, kita lihat sisi sini. Kita harus berpikir menyeluruh. Kita lihat. Contoh misalnya ini, buku paket ya kan? Paket kelas 10 nih. Ini ada gambar apa, ada tulisan apa, ya kan? Ini harus kita lihat semua. Lalu dari sudut sini ini ada apanya. Sementara kelihatannya aja kecil ini. Ya kan? Ini nggak usah dilihat. Salah, harus dipikirkan ini. Ya. Karena tanpa ini nggak akan bisa nih yang lainnya. Ini akan mempengaruhi sekalipun kecil. Ini belakangnya. Itu mah hanya bagian-bagian belakang, nggak terlalu penting. Siapa bilang? Cara berpikir itu harus menyeluruh. Ya. Bagian belakang kadang-kala itu kan kesimpulannya. Ya. Yang ini, apaan itu mah Pak? Cuman lembaran-lembaran gitu dah. Coba kalau ini di lem. Emang bisa kau buka? Kan begitu. Jadi kita harus berpikir secara menyeluruh. Ya. Berpikir menyeluruh itu harus dari semua sudut pandang. Nah, apa yang kita hasilkan dari berpikir secara komprehensif? Satu, kita akan kita akan memutuskan secara objektif. Kalau kita berpikir secara menyeluruh, maka kita akan memutuskan sesuatu secara objektif. Kedua, kita akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, inilah yang akan dihasilkan dari seseorang yang dewasa dengan cara berpikir komprehensif. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Saya berharap pembelajaran kita bisa menjadi berkat buat kalian semua. Tetaplah sehat, tetaplah semangat. Jaga pola makanmu, tetap pola istirahatmu juga tetap kau jaga. Salam kepada orang tua kalian semua, kiranya Tuhan melindungi, menjaga, dan menyelamatkan kalian seluruh keluarga. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan memberkati.